Fenomena sinkhole atau lubang besar mendadak terjadi di persawahan Jorong Tepi, Nagari Situjuah Batuah, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Minggu, 4 Januari 2026. Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Adrin Tohari menjelaskan, fenomena tersebut dipengaruhi rongga pada lapisan batu gamping di bawah permukaan tanah. Rongga terbentuk melalui proses pelarutan mineral kalsit yang menyusun batu gamping ketika berinteraksi dengan air dalam waktu yang lama. Kalau terjadinya sinkhole, karena di bawahnya, di lapisan batu gamping ada rongga yang cukup besar. Tanah di atasnya, karena sering menerima air hujan, akhirnya jadi lembek, kekuatannya menurun, akhirnya ambles masuk ke dalam rongga batu gamping. Jelas Adrin saat dihubungi Kompas.com, Senin 5 Januari 2026. Wilayah Jorong Tepi, lanjut dia, berada di atas lapisan batu gamping yang berongga. Lapisan batuan diperkirakan berada di kedalaman sekitar 5 hingga 10 meter dari permukaan tanah. Adrin menyebut terbentuknya lapisan tanah itu kemungkinan berasal dari pelapukan ataupun erupsi gunung berapi. Fenomena sinkhole itu harus ada rongga dulu di batu gampingnya. Proses pembentukan rongga di batu gamping proses yang cukup lama, bisa ratusan tahun, tutur dia. Berdasarkan pemetaan geologi, wilayah Sumatera Barat memang dilapisi batuan gamping sehingga rawan terbentuk sinkhole. Dengan demikian, dia meminta masyarakat sekitar mewaspadai jika ada tanah area persawahan yang terlihat turun perlahan karena berpotensi membentuk sinkhole. Turunnya itu membentuk pola lingkaran dan lama-lama akhirnya ambles dan akhirnya membentuk lubang sinkhole, tutur Adrin. Ciri lainnya adalah ketika air sungai mendadak hilang, yang juga terjadi di Sumatera Barat. Adrin menyatakan kondisi itu disebabkan air melintasi batuan gamping yang menyebabkan alirannya terpotong lalu masuk ke rongga-rongga batu di bawah permukaan. Rumah penduduk yang tiba-tiba keluar air bersih dari kamar mandinya cukup deras, nah itu kemungkinan dipengaruhi adanya rongga batu gamping yang terisi penuh oleh air sehingga dia meluap. Dan melalui celah-celah fondasi rumah, akhirnya muncul kayak air mancur. Jelas Adrin. Adrin mencatat, kemunculan lubang raksasa di Indonesia bukan pertama kali terjadi. Sinkhole pernah terlihat di persawahan kawasan Sukabumi, Jawa Barat, dengan ukuran sekitar 3 meter. Jadi, di daerah yang secara geologi itu terdapat batu gamping, di situ punya potensi terbentuknya sinkhole, papar dia. Di sisi lain, batu gamping berfungsi sebagai kanal untuk aliran air tanah atau air sungai di bawah permukaan. Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di daerah batuan gamping bisa dengan mudah mengakses air bersih. Sebelumnya dilaporkan oleh Kompas TV via Kompas.com, Senin 5 Januari 2026, sinkhole di Sumatera Barat diperkirakan memiliki kedalaman sekitar 15 meter. Kepala Jorong Tepi, Salim, menyampaikan, kemunculan sinkhole diawali suara gemuruh yang cukup keras hingga mengundang perhatian warga sekitar. Terdengar suara gemuruh atau seperti benda jatuh ke air yang sangat besar. Nah, pas dilihat sumber suara, ternyata ada lubang di tengah sawah, kata Salim. Tak lama setelah lubang terbentuk, terjadi reruntuhan di sekelilingnya sehingga ukuran lubang semakin melebar. Tadi pagi belum ada air, masih sangat dalam. Diperkirakan pagi sekitar 15 meter. Dalam waktu singkat, lubangnya makin membesar, sebut dia. Tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam kejadian tersebut. Warga di salah satu wilayah Sumatera Barat dikejutkan oleh kemunculan lubang raksasa yang terbentuk secara mendadak di permukaan tanah. Fenomena ini terjadi di area terbuka dan sempat memicu kekhawatiran masyarakat karena ukurannya yang cukup besar dan kedalamannya yang belum diketahui pasti. Lubang tersebut muncul tanpa adanya tanda-tanda getaran gempa bumi yang kuat sebelumnya, sehingga dianggap sebagai fenomena yang tidak biasa. Keberadaan lubang ini langsung menarik perhatian warga sekitar yang berbondong-bondong datang untuk melihat langsung ke lokasi kejadian. Kejadian ini segera dilaporkan kepada pemerintah daerah setempat untuk dilakukan pengamanan di sekitar area lubang. Garis pembatas dipasang guna mencegah warga atau hewan ternak terjatuh ke dalam rongga tanah yang mengangat tersebut. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memberikan penjelasan ilmiah bahwa fenomena lubang tersebut merupakan sebuah sinkhole atau lubang amblas.
Fenomena ini umum terjadi di daerah-daerah yang memiliki karakteristik tanah tertentu yang rentan terhadap penurunan permukaan. Sinkhole terbentuk karena adanya rongga di bawah permukaan tanah yang tidak lagi mampu menahan beban di atasnya. Ketika atap rongga tersebut runtuh, maka terciptalah lubang di permukaan bumi yang dapat muncul secara perlahan maupun sangat cepat. Penjelasan dari Brin bertujuan untuk memberikan pemahaman logis kepada masyarakat agar tidak berkembang spekulasi atau mitos yang tidak berdasar mengenai kemunculan lubang tersebut. Identifikasi ini menjadi langkah awal untuk menentukan penanganan teknis yang tepat di lapangan. Menurut pakar dari Brin, wilayah di Sumatera Barat tersebut memiliki struktur bawah tanah yang didominasi oleh batuan karbonat atau kawasan kars. Batuan jenis ini, seperti batu gamping, memiliki sifat yang mudah larut oleh air dalam jangka waktu yang sangat lama. Pelarutan batuan di bawah tanah menciptakan celah-celah atau gua-gua kecil yang tersembunyi di bawah lapisan tanah permukaan. Seiring berjalannya waktu, rongga-rongga ini semakin membesar dan melemahkan struktur penyangga tanah di atasnya. Kondisi geologis ini menjadikan wilayah tersebut memang memiliki potensi alami untuk terjadinya sinkhole. Pemetaan kawasan kars menjadi sangat penting untuk memprediksi titik-titik lain yang mungkin mengalami kejadian serupa di masa depan. Faktor utama yang mempercepat terbentuknya sinkhole adalah aktivitas aliran air bawah tanah yang intens. Air hujan yang bersifat sedikit asam meresap ke dalam tanah dan secara kimiawi melarutkan batuan dasar selama bertahun-tahun. Selain faktor alami, perubahan pola aliran air akibat aktivitas manusia atau sistem drainase yang buruk juga dapat berkontribusi. Aliran air yang deras di bawah tanah dapat mengikis material tanah yang menyumbat celah batuan sehingga mempercepat terjadinya amblasan. Brin menekankan bahwa curah hujan yang tinggi di wilayah Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir menjadi pemicu atau trigger terjadinya runtuhan tersebut. Air yang melimpah meningkatkan tekanan hidrolik dan berat beban tanah di atas rongga.